Oko mama terdiri dari dua kata oko dan mama. Oko dalam konteks ini berarti tempat dan mama merupakan metatesis dari mamat yang berarti sirih pinang sehingga oko mama dapat diartikan sebagai tempat sirih pinang. Menyadari hal tersebut, nenek moyang setiap suku bangsa membentuk lingkungan dalam praktik-praktik budaya yang tanpa sadar membentuk karakter seorang anak dari kecil hingga berusia dewasa. Salah satu yang menarik adalah penggunaan oko mama dalam tradisi suku Dawan atau Inmeto. Oko mama terbuat dari anyaman daun lontar kemudian diberi motif menggunakan pewarna pada daun lontar atau dibungkus dengan kain tenunan dan ada juga yang menggunakan muti atau ino. Oko mama tidak memiliki makna terbatas pada namanya tetapi memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari di lingkup atau Inmeto yang mana dijadikan sebagai media pembentukan karakter. Oko mama dalam budaya makan sirih pinang. Oko mama digunakan sebagai tempat suguhan sirih pinang kepada tamu pada awal pertemuan. Biasanya, orang yang memberikan sirih pinang berlutut atau duduk di hadapan orang yang disuguhi. Sikap ini diajarkan kepada anak-anak semenjak kecil. Misalnya ada tamu di rumah maka orang tua akan menaruh sirih pinang pada oko mama dan anak yang akan bertugas untuk memberikannya kepada tamu dengan syarat memegang oko mama dengan dua tangan lalu bertekuk lutut atau duduk sebelum memberikan sirih pinang. Jika tidak demikian maka pemberi sirih pinang dianggap tidak sopan. Berdiri sambil memberikan sirih pinang dianggap sebagai perilaku orang yang sombong dan tinggi hati, tidak menghargai tamu. Memegang oko mama menggunakan satu tangan pun dianggap memberi dengan bersungut-sungut. Sehingga memberikan sirih pinang dalam oko mama dengan cara duduk atau bertekuk lutut dan menggunakan kedua tangan menggambarkan sikap sopan, sikap menghargai, sikap rendah hati dan ketulusan atau Inmeto yang sesungguhnya. Oko mama dalam tradisi mengundang, karena budaya atau Inmeto adalah tradisi lisan maka penyampaian undangan pun dilakukan dengan lisan. Dan oko mama adalah media yang digunakan untuk mengundang seseorang dalam sebuah upacara. Oko mama diisi dengan selembar uang kertas, uang koin, atau sirih pinang. Biasanya, anak-anak muda bertugas untuk melakukan hal ini sebagai tahapan kedua belajar tentang adat. Para orang tua akan menyampaikan apa yang akan dibicarakan dan cara menyampaikan undangan. Karena cara atau Inmeto berbicara juga menggambarkan sikap penghargaannya terhadap lawan bicara maka anak-anak muda diajarkan untuk menyampaikan undangan dengan bahasa-bahasa puitis sebagai gambaran kesopanan, penghargaan, kerendahan hati, dan ketulusan atau Inmeto. Oko mama sebagai perantara komunikasi. Dalam upacara adat seperti kematian maupun perkawinan, akan terjadi dialog antara penyelenggara upacara dan tamu undangan. Dialog tersebut tidak seperti dialog pada umumnya untuk menyampaikan sesuka hati tetapi memiliki aturan tersendiri. Karena itu, dialog dalam upacara adat hanya dilakukan oleh orang tua atau para tetua adat. Setiap kali jubir A berbicara maka oko mama yang berisi uang disimpan menghadapi jubir B sebagai media perantara sebelum memulai pembicaraan. Kemudian untuk menyambung dialog, jubir B pun meletakkan oko mama yang diisi dengan uang di hadapan jubir A. Hal ini dilakukan bergantian sampai dialog atau pembicaraan selesai. Biasanya di setiap dialog memiliki 3 tahap yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembuka biasanya berisi dialog permohonan untuk saling mendengar ketika isi pembicaraan dibicarakan sedangkan penutup adalah dialog tentang isi pembicaraan yang telah dibicarakan dengan baik. Setiap tahap disampaikan dengan oko mama tersendiri. Artinya ada 3 oko mama dari jubir A, 3 oko mama dari jubir B. Akan tetapi, jumlah ini bisa lebih tergantung dari isi pembicaraan. Jika isi pembicaraan lebih dari 1 maka oko mama yang dibutuhkan akan lebih banyak. Dialog menggunakan oko mama semacam ini untuk mencegah dialog tak teratur yang dapat mengacaukan suasana upacara adat.
Tanpa sadar juga, Oko Mama membatasi seseorang yang berusaha untuk memotong pembicaraan orang lain dengan tidak sopan. Yang paling inti adalah Oko Mama menunjukkan bahwa dialog yang terjadi dilakukan dengan penuh sopan santun, saling menghargai dan rendah hati untuk saling mendengar satu sama lain. Berdasarkan ketiga hal ini, jangan heran jika Anda menemukan atau inmeto suku Dawan di kampung yang sangat sopan, rendah hati, dan sangat menghargai orang lain. Salam, atau inmeto.